Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Abdillah dari D3 Teknik Elektronika Politeknik Negeri Sriwijaya. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan atau melakukan simulasi perancangan sistem monitoring suhu dan kelembapan menggunakan Arduino Master dan juga Arduino Slave yang berbasis I2C dengan tampilan LCD dan juga OLED. Sistem yang saya buat ini terdiri dari dua buah Arduino, yaitu Arduino Master dan juga Arduino Slave. Arduino Slave berfungsi untuk membaca data dan kelembapan menggunakan sensor DHT11. Data suhu dan kelembapan yang diperoleh dari sensor kemudian dikirimkan ke Arduino Master. Komunikasi antara Arduino Master dan Arduino Slave menggunakan komunikasi I2C, di mana pin A4 berfungsi sebagai SDA dan pin A5 berfungsi sebagai SCL. Pada sistem ini, Arduino Master bertindak sebagai pengendali utama, sedangkan Arduino Slave hanya mengirimkan data sesuai permintaan dari master. Data suhu dan kelembapan yang diterima oleh Arduino Master kemudian ditampilkan melalui LCD dan juga OLED sebagai media output. Selain itu, pada Arduino Master juga terdapat sebuah LED sebagai indikator suhu. Apabila suhu yang terbaca melebihi 20 derajat Celcius, maka LED akan menyala secara otomatis dan akan mati ketika suhu berada di bawah batas tersebut. Jadi, di sini saya akan menjelaskan wiring dari rangkaian tersebut. Di sini saya membuat yaitu dua bagian. Yang ini merupakan bagian slave dan ini merupakan bagian master. Di slave ini terdiri dari Arduino untuk slave, OLED, LCD, dan juga sensor suhu DHT11. Di sini wiringnya yaitu OLED, VCC ke plus, ground ke minus, ke ground, dan juga SDA ke A4, dan juga SCL ke A5. Lalu di sini wiring untuk LCD-nya yaitu ground ke ground, jumper, yang VCC yang hijau ke VCC 5 volt, yang SDA ke SDA, jumper, dan SCL ke A5. Lalu di sini untuk sensor suhu DHT yaitu bagian datanya yaitu ke pin digital 2, minusnya ke minus, dan VCC-nya ke plus yaitu 5 volt. Lalu untuk bagian master sama seperti tadi, VCC LCD VCC ke plus, ground ke ground, SDA ke A4, dan SCL ke A5. Dan juga OLED sama, yaitu OLED-nya SDA ke A4, SCL ke A5, plus ke plus 5 volt, dan ground ke ground. Lalu di sini ada LED. LED di sini diserikan dengan resistor, resistornya ke minus, dan kaki minus terhubung ke resistor. Lalu kaki plus ini terhubung ke pin digital 8. Lalu untuk yaitu I2C-nya, komunikasi I2C yaitu A4, SDA A4 yaitu yang ini, jumper ke A4 master, terus A5 slave juga jumper ke A5 master. Lalu di sini ground Arduino slave terhubung ke ground Arduino master. Dan itu merupakan wiring dan penjelasan yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan yaitu program ataupun coding dari Arduino Master. Nah, di sini yaitu sistemnya berkelompok yang terdiri dari 3 anggota maupun 2 anggota. Jadi, di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan program Arduino Master. Jadi, untuk Arduino Slave itu dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini ada yaitu wire H
yang digunakan untuk mengatur komunikasi I2C yang dimana Arduino berperan sebagai master. Selanjutnya yang ini yaitu digunakan untuk mengendalikan LCD 16x2 berbasis I2C sehingga menghemat penggunaan pin Arduino. Selanjutnya ada Adafruit GFX, yaitu merupakan library grafis dasar yang menyediakan fungsi teks dan grafis untuk layar OLED. Lalu di sini ada Adafruit SSD 1306, yaitu yang digunakan khusus untuk mengontrol OLED yang berukuran 128x64. Lalu di sini selanjutnya ada inisialisasi LCD I2C, yaitu alamat I2C LCD adalah 0x27. LCD yang ini memiliki 16 kolom dan juga 2 baris. LCD ini digunakan untuk menampilkan data suhu dan kelembapan secara sederhana yang akan digunakan nanti. Selanjutnya di sini ada OLED. Yang ini merupakan resolusi OLED, yaitu 128x64 pixel dan menggunakan komunikasi I2C dan juga pin reset digunakan yang satu karena OLED langsung dikontrol melalui I2C. Lalu di sini ada inisialisasi LED, yaitu LED terhubung ke pin 8. Nah, LED ini digunakan sebagai indikator suhu. LED akan menyala ketika suhu melewati batas tertentu. Lalu di sini ada variabel penyimpanan data sensor, yaitu di sini variabel temperatur digunakan untuk menyimpan nilai suhu. Variabel humidity digunakan untuk menyimpan nilai kelembapan. Data ini akan dikirim dari Arduino Slave melalui komunikasi I2C. Lalu selanjutnya ada bagian void setup. Yang ini merupakan menginisialisasi komunikasi I2C. Dan juga Arduino bertindak sebagai master. Selanjutnya di sini ada untuk mengaktifkan LCD dan juga menyalakan lampu latar belakang LCD. Lalu selanjutnya di sini ada untuk menginisialisasi OLED dengan alamat I2C 0x3C dan juga membersihkan tampilan OLED saat awal program. Selanjutnya ada LED pin output, yaitu mengatur pin LED sebagai output. Lalu di sini ada serial begin, yaitu mengaktifkan komunikasi serial dengan baud rate 9600. Digunakan untuk monitoring melalui serial monitor. Lalu selanjutnya ada bagian void loop, yaitu di sini ada wire request from, yaitu untuk meminta data dari Arduino Slave dengan alamat 0x08. Data yang diminta berupa dua buah variabel float, yaitu suhu dan juga kelembapan. Lalu di sini ada bagian wire available, yaitu untuk membaca data yang dikirim oleh slave dan juga data disimpan ke variabel temperatur dan juga humidity. Lalu di sini ada LCD, yaitu menampilkan data pada LCD 16x2. Barisan pertama menampilkan suhu, baris kedua menampilkan humidity. Lalu di sini ada OLED, yang di sini membersihkan layar OLED, mengatur ukuran teks kecil dan juga warna teks putih. Lalu di sini ada OLED set cursor, yaitu menampilkan judul tampilan OLED, master data, dan juga di sini menampilkan suhu, temperatur, dan juga akan menampilkan nilai humidity ataupun kelembapan. Lalu di sini ada bagian serial, yaitu akan menampilkan suhu ataupun temperatur dan juga kelembapan ataupun humidity ke serial monitor. Lalu di sini ada logika pengendalian LED,
yaitu LED menyala jika suhu lebih dari 20 derajat Celcius. LED mati jika suhu kurang atau sama dengan 20 derajat Celcius. Lalu di sini yang terakhir ada delay, yaitu 2000, yang dimana program melakukan pembacaan data setiap 2 detik. Delay digunakan agar tampilan data stabil dan mudah dibaca. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang program Arduino Master ini, yang dimana kesimpulan dari program ini yaitu yang pertama, menerima data, suhu, dan kelembapan dari Arduino Slave melalui komunikasi I2C, yang dimana data tersebut ditampilkan ke LCD, ke OLED, dan juga ke serial monitor. Yang terakhir yaitu mengendalikan LED indikator suhu berdasarkan mata suhu yang ditentukan. Jadi, ini merupakan tampilan dari rangkaian Arduino Master dan Slave. Yang di sini adalah Arduino Slave yang menunjukkan temperatur LCD di temperatur dan humidity, dan juga OLED menunjukkan temperatur dan humidity. Di sini ada Arduino Master yang menampilkan OLED, temperatur, humidity, dan juga LCD menampilkan temperatur dan humidity. Dan ketika suhu mencapai lebih dari 20 derajat, LED-nya akan menyala. Dan ini suhu 32 derajat, LED-nya menyala. Dan ini merupakan tampilan di serial monitor pada Arduino Master. Dan ini merupakan tampilan di serial monitor pada Arduino Slave. Jadi, rangkaian ini menampilkan 2 LCD dan 2 OLED untuk mengatur tampilan dari sensor DHT11, yaitu sensor suhu dan kelembapan. Baiklah, tadi itu merupakan tampilan rangkaiannya yang sudah saya tampilkan kepada Anda. Jadi, berdasarkan hasil perancangan dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem monitoring suhu dan kelembapan menggunakan Arduino Master dan juga Arduino Slave berbasis I2C telah berhasil direalisasikan dengan baik. Arduino Slave mampu membaca data, suhu, dan kelembapan menggunakan sensor DHT11. Kemudian, mengirimkan data tersebut ke Arduino Master melalui komunikasi I2C. Arduino Master berhasil menerima data dan menampilkan pada LCD dan OLED sebagai media output. Selain itu, sistem indikator LED pada Arduino Master dapat bekerja sesuai dengan kondisi suhu, di mana LED akan menyala secara otomatis ketika melebihi 20 derajat Celcius. Dengan demikian, sistem ini menunjukkan bahwa komunikasi I2C dapat digunakan secara efektif untuk pertukaran data antara Arduino, serta mampu mendukung sistem monitoring suhu dan kelembapan secara real-time. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.